Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara PDNS2 saat ini sedang didalami oleh Polri bersama Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, pihaknya sedang mengumpulkan informasi dan sedang mendalami itu dengan bekerja sama dengan BSSN terkait apakah ada kendala teknis atau apakah ada hal lain. Dikutip dari kantor berita Antara, Kapolri juga mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut adalah asesmen pada sistem keamanan PDNS. Apabila ditemukan permasalahan hukum, maka akan diproses oleh kepolisian. Diketahui terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional, sementara dua yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian. Setelah dilakukan perbaikan, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebutkan sistem keimigrasian sudah mulai normal setelah sebelumnya baru sebagian yang pulih. Hal ini dibuktikan dari sistem yang sudah lancar di layanan Autogate Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu 23 Juni malam, baik di bagian kedatangan maupun keberangkatan internasional. Kedatangan internasional sudah lancar dan keberangkatan internasional sudah normal. Autogate sudah dapat digunakan. Tidak ada antrian menumpuk seperti sebelum-sebelumnya. Tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, perbaikan layanan imigrasi juga sudah terlihat berlangsung di bandara internasional lainnya seperti di Bandara Ngurah Rai Bali. Saat ini, Kemenkominfo terus berupaya melakukan pemulihan PDNS2 dengan kolaborasi menggait lembaga dan instansi seperti Polri, BSSN, PT Telkom, serta Polri. Kementerian itu juga berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis dan cepat dalam proses pemulihan gangguan demi kepentingan masyarakat luas. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangrapan. Langkah-langkah pemulihan terus dilakukan dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi. Bali Pos melaporkan.